Selamat sore Bu Juita. Selamat sore Pak Junus. Ya Bu, oke. Sehat Bu? Sehat Pak. Oh ya, sepertinya Ibu kelihatan bersemangat ya Bu, melakukan sesi coaching nanti Bu. Ya, seperti itu Pak. Saya semangat sekali ingin bertemu dengan Bu Eca Pak. Ya Bu, sebelum Ibu nanti melakukan sesi coaching atau sesi supervisi Bu terhadap Ibu, sesi supervisi, sesi observasi coaching dengan Ibu Epsa. Di sini kita akan melakukan percakapan pra supervisi Bu ya, pra observasi, yaitu mengenai kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada uh, Ibu sebagai coach di pertemuan nanti Bu bersama dengan Webca. Nah, di sini Bu, saya ingin mendiskusikan lebih dulu Bu, atau menanyakan kepada Ibu rubrik penilaian percakapan coaching sebelum Ibu melakukan sesi coaching dengan Ibu Epsa. Kemudian saya di sini ingin menanyakan Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan coaching nanti bersama dengan coach Ibu? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini Pak, yaitu eh, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya Bu, Seperti itu. ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sekaligus ya Bu ya. Itu Iya bagus Pak. sekali Bu. Tapi di sini saya ingin menanyakan kembali Bu, kira-kira yang lebih spesifiknya Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira di mana Bu? Bagian mana? Eh, yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu eh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh ya Bu, berarti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, Iya, Pak. itu nanti yang ingin mungkin saya lihat juga Bu ya selama percakapan Ibu dengan Ibu Epsa dalam sisi coaching ya Bu. Kemudian yang terakhir Siap. Bu, indikator indikator tercapaiannya Bu. Kalau artinya apa yang nanti yang akan saya lihat bahwa eh, eh, apa yang Ibu kembangkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu, apakah indikatornya menandakan dia itu berhasil seperti itu Bu? Baik, Pak. Di sini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan si coach itu, Pak. Oh iya Bu, luar biasa Bu. Berarti ini tujuannya memang membantu coach untuk mengatasi permasalahannya melalui solusi maupun ide-ide yang nanti akan Ibu dapatkan, Ibu dan juga coach dapatkan selama pertemuan Ibu. Oke, baiklah Iya. Bu. Tidak usah berlama-lama ya Bu, langsung aja Bu. Ibu melakukan percakapan dengan coach. Selamat melaksanakan sesi coaching ya Bu. Saya persilahkan Bu. Baik, Pak. Selamat sore, Bu Eca. Selamat sore Ibu Juwita. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Kabarnya baik Bu, sehat Bu sehat. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Saya dengar Ibu ingin membicarakan sesuatu kepada saya. Betul begitu, Bu? Iya Bu, saya ingin berbagi atau curhat lah dibilang sama Ibu, di mana di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang suka jahil atau mengganggu temannya dan membuat keributan ketika belajar di dalam kelas Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, ketika pembelajaran berlangsung di kelas, ada murid yang ribut ya, Bu. Nah, Iya Bu. kalau boleh saya tahu, Bu, apa penyebab si murid tersebut ribut di kelas, Bu? Mengganggu temannya, begitu, Bu? Oh iya. Mungkin mengapa si murid itu sering ribut atau mengganggu temannya ketika belajar? Mungkin anak itu ingin diperhatikan secara lebih. Maksudnya hanya ingin biasa saja diperhatikan. Mungkin ada juga penyebabnya kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, Bu.
Nah, kemudian harapan yang akan Ibu lakukan kepada murid tersebut yang seperti apa, Bu? Harapannya yaitu bagaimana murid saya itu memiliki sikap saling menghargai dan menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif. Dan itu juga maka dari situ saya ingin meminta atau memberikan masukan kepada saya bagaimana supaya murid saya itu menjadi murid yang bisa saling menghargai dengan temannya. Begitu, Bu. Oh ya, seperti itu ya, Bu. Kemudian apa kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Oke, mungkin kekuatan yang saya miliki supaya bisa mengatasi hal tersebut, yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pendekatan secara personal kepada murid tersebut. Kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu tadi saling menghormati, saling menghargai. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar sama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi yang positif. Jadi di sekolah dibimbing dan di rumah juga dibimbing. Jadi ada keterhubungan dan sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal begitu, Bu. Baik, saya setuju sekali dengan yang Ibu katakan tadi. Kemudian, apa peluang mereka memiliki kesadaran diri mereka, Bu? Peluang mereka mereka memiliki kesadaran diri dalam dirinya yaitu bagaimana mereka menghargai dirinya dulu, kemudian menghargai teman satu sama yang lain. Dengan begitu, kemungkinannya juga anak itu muncul dari dalam dirinya menghargai teman tanpa harus uh, kita bersuara kuat. Jadi dengan begitu anak itu bisa menanamkan dalam dirinya kesadaran diri, Bu. Ya, bagus sekali ya, Bu. Kemudian, apakah komitmen Ibu terhadap penyelesaian dari masalah si murid tadi, Bu? Komitmen saya terhadap penyelesaian murid tadi yaitu saya akan melakukannya secara konsisten atau terus-menerus sampai ada perubahan pada diri siswa atau pada diri anak tersebut. Ah, iya, untuk tindakan selanjutnya, Bu, siapa saja yang Ibu libatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami murid itu, Bu? Yang saya libatkan dalam membantu atau menyelesaikan masalah murid itu, yang pertama mungkin saya akan melibatkan orang tua karena waktu anak itu kan lebih banyak di rumah, jadi pasti orang tua lah yang harus dilibatkan untuk mendidik anak selama di rumah. Dan setelah di sekolah, saya juga melibatkan para rekan guru atau rekan sejawat. Karena di sekolah anak tersebut pasti bertemu dengan guru-guru yang lain. Kemudian dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus mengetahui keadaan peserta didik yang ada di sekolah. Dan mungkin dengan melibatkan mereka, anak-anak tersebut akan semakin berubah ke arah yang lebih baik. Iya, bagus sekali ya, Bu. Nah, saya ingin tahu, Bu, kapan kira-kira tindak lanjut ini akan Ibu lakukan dan bagaimana tindak lanjutnya ke depannya lagi, Bu? Mungkin ini saya lakukan setiap ada kesempatan misalnya setiap hari karena kita bertemu anak itu di sekolah setiap hari, bertemu dengan di kelas juga. Dengan begitu harus dilakukan setiap kali ada kesempatan. Kemudian di waktu kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pada saat waktu istirahat, kita selalu menekankan supaya anak itu ketika istirahat tidak boleh mengganggu teman dan selalu diingatkan supaya mereka ketika bermain juga harus saling uh, harus saling menghormati. Maksudnya tidak boleh mengganggu, tidak boleh memukul begitu, Bu.
Iya, bagus sekali ya, Bu. Saya rasa eh, Ibu memang perlu melibatkan orang tua dan guru-guru untuk mengatasi setiap persoalan yang dirasakan oleh murid ya, Bu. Nah, Iya, saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, tetap semangat ya, Bu, ya Bu, untuk ya ya. menghadapi persoalan-persoalan yang dirasakan murid-murid. Nah, saya rasa sampai di situ perbincangan kita kali ini, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Juwita. Selamat sore, Pak. Ya Bu, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Epsa ya Bu ya. Iya, Pak. Dan sebelum saya membuat kesimpulan terkait sesi coaching yang Ibu buat, tadi saya melihat coachingnya itu berjalan sesuai dengan alur cerita ya Bu, dan juga fokus pada area pengembangan. Sebelum saya nanti bacakan data-data yang saya tuliskan di sini Bu terkait proses yang sudah Ibu lakukan, ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Bu, apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk oh, melakukan yang tadi Ibu katakan, yaitu fokus pada pengembangan, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kira-kira apakah tadi yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Saya sudah menyelesaikan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahannya. Saya juga sudah menanyakan rencana akhir yang akan dilakukan oleh Ibu Epca dan meminta Ibu Epca untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, Pak. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Berarti Bu tadi sudah melakukan tindakan-tindakan ataupun kegiatan yang mendukung kepada area yang ingin Ibu kembangkan tadi ya Bu. Kemudian di sini saya akan membacakan dulu hasil dari pengamatan saya ya Bu. Iya, Dari percakapan coach yang Ibu lakukan tadi, saya melihat bahwa area pengembangan yang Ibu fokuskan yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah Ibu lakukan dengan baik ya Bu. Kemudian percakapan sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu ada tujuan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, itu alurnya pas ya Bu, sesuai dengan alur tirta. Kemudian coach saya lihat aktif dalam menjawab pertanyaan Ibu. Dia mengeluarkan semua keluhan-keluhan yang ingin dia sampaikan. Kemudian coach juga mendapatkan solusi dari percakapan pertemuan Ibu berdua. Kemudian yang paling penting tadi saya melihat bahwa percakapan itu Bu bebas dari penilaian dan asumsi-asumsi yang tidak diperlukan Bu. Jadi percakapannya sudah, menurut saya sudah sangat baik sejauh ini Bu. Dan fokus area pengembangan yang Ibu kembangkan memang sudah saya lihat sesuai indikator sudah berhasil ya Bu. Oke Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup sesi supervisi kita pasca supervisi ini Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Ibu kembangkan setelah percakapan coaching tersebut, setelah supervisi ini Bu? baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali lagi lebih dalam permasalahan Koci dan menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Pak. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Terus setelah pelaksanaannya akan segera Ibu laksanakan setelah pelaksanaan supervisi ini ya Bu. Iya, Pak, betul, Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu punya diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa ya Bu untuk melaksanakan segala tindak lanjut dan rencana yang ingin Ibu lakukan ke depannya ya Bu. Demikian juga kepada Ibu Efsa sebagai coach tadi ya Bu. Semoga solusi yang didapat bisa dilakukan untuk ke depannya Bu.
sudah berjalan dengan sangat baik, Bu, dan sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga bebas dari asumsi-asumsi yang tidak perlu. Dan juga prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi juga sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya Ibu mampu dan tetap semangat ya Bu untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan semoga ilmu yang didapat oleh Ibu bisa bermanfaat untuk Ibu sendiri dan juga untuk orang lain ya Bu. Demikian sesi supervisi kita hari ini Bu. Terima kasih Bu ya atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk melakukan supervisi. Terima kasih Bu.